Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih mampu menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yang semoga kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam episode kehidupan seseorang, normalnya akan melewatkan fase yang membuat dua insan, yang mulanya dua insan ini adalah haram di dalam bersentuhan, namun akan menjadi halal sepenuhnya, dan fase itu adalah fase pernikahan. Episode di mana dua insan itu saling menjalankan peran mereka untuk beribadah sepanjang hayat mereka. Maka dalam hal ini partner beribadah sendiri pun juga harus partner yang mampu mensupport dan memberikan dukungan kepada dirinya untuk selalu bangun di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua insan ini akan hidup di dalam akun yang sama setelah terucapnya qabiltu nikahaha. Mereka akan berada di dalam satu akun yang sama untuk membuat konten-konten kehidupan yang berisi dua insan tadi, yang harapan mereka setelah terjadi ijab dan qabul tadi, persatuan tangan antara laki-laki bersama dengan laki-laki ayahnya perempuan tadi adalah konten-konten yang bahagia. Walaupun di tengah perjalanan yang mereka harapkan adalah jalan yang mulus, boleh jadi akan terjadi terjalan-terjalan, guncangan-guncangan, bahkan polisi tidur yang tiba-tiba dia tidak melihatnya namun akan menggoncangkan mereka. Tetapi yang mereka harapkan adalah bukan sebuah jatuhnya mereka dari boncengan itu, tidak. Justru bagaimana ia tersadar agar pelukannya lebih erat lagi, agar tidak sama-sama tersungkur dan berpisah, namun agar bagaimana saling menguatkan sehingga tidak terjatuh. Seakan-akan sang suami tadi berbicara kepada istrinya, apakah kamu tidak apa-apa wahai zaujati? Na'am hubi, aku tidak apa-apa. Dengan begini aku lebih sadar, ternyata aku harus memegangmu lebih erat lagi. Untuk mendapatkan konten-konten bahagia seperti ini, baik suami ataupun istri, bukanlah mereka yang mudah kita temukan di pinggir jalan, bukan. Karena kriteria dari Allah itu ketat sekali. Ketika kita berbicara tentang siapa pendamping kita, tentang kita berbicara siapa yang akan kita pegang tangan kita dan bersanding dengan kita. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki ketika ia memilih seorang yang akan mengisi hatinya dan mengisi hari-harinya di dalam membuat konten-konten kehidupan, memiliki kriteria yang berbeda-beda. Antara laki-laki A akan sangat jauh berbeda kriterianya dengan laki-laki B. Namun, sebagai seorang muslim, seberapapun banyak kriteria-kriteria yang mereka lontarkan, yang mereka tuliskan untuk disampaikan kepada siapa yang akan menerima kriteria-kriteria itu, setidaknya akan ada kesamaan
Karena apa? Pedoman kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah yang sudah mengatur itu semuanya. Ada satu hal ketika kita membaca firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Ayat ini yang bermula ketika Allah itu menjelaskan betul tentang siapa laki-laki dengan perempuan. Bagaimana kedudukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Yang kemudian Allah menunjukkan ini loh kewajiban laki-laki terhadap seorang perempuan. Artinya Allah sedang menunjukkan kepada kita betapa berperannya laki-laki itu terhadap seorang perempuan. Maka di situ Allah juga menjawab, kalau laki-laki itu berperan sampai sejauh itu, maka perempuan seperti apa yang pantas untuknya? Maka di dalam ayat itu Allah menjelaskan siapa kriteria utama yang Allah tuliskan untuk kaum Hawa menjadi pendamping seorang laki-laki. Maka setelah ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, di pertengahan ayat itu dikatakan siapa perempuan itu adalah perempuan yang fassolihatu, adalah perempuan yang soleh. Teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wanita bagaimanakah yang paling baik itu ya Rasulullah? Dari sini kita akan mencoba memperinci sedikit saja tentang bagaimana hadis Rasulullah ini mengatakan sebaik-baik wanita adalah ketika dipandang suaminya menyenangkan. Saya akan membagi ini kepada beberapa folder. Folder pertama akan saya isi dengan bagaimana itu bisa menyenangkan dipandang suami adalah dari segi fisiknya, dari segi berpenampilannya. Kita melihat realita bagaimana seorang perempuan itu harusnya dia itu tampak menyenangkan, tampak begitu cantik, tampak begitu anggun dan mempesona ketika berada di dalam rumah yang kemudian menemui suaminya. Bukan sebaliknya. Bukan malah ketika dia keluar rumah dia berdandan dengan sangat cantik, dia mengeluarkan pesona yang ada di dalam dirinya, namun dia lupa ketika di dalam rumah justru kepada orang yang halal baginya, yang dia sudah berkomitmen tadi dengan kata khobiltu di awal untuk membimbingnya dan beribadah bersama-sama, justru tidak diberikan satu suguhan yang baik yang bisa menyenangkan hati suami. Ini yang pertama. Dari segi penampilannya, dari segi kecantikannya, jangan diberikan keluar, jangan diumbar kecantikan itu di luar rumah, namun berikan segala kecantikan itu kepada orang yang sudah halal kepadamu. Itu yang folder yang pertama yang ingin saya sampaikan. Folder yang kedua, ketika kita membaca hadis tadi adalah pandangan itu tidak semata-mata hanya jatuh terhadap fisiknya. Tidak hanya semata-mata jatuh terhadap kondisi pesona dari penampilannya. Tidak. Tapi pandangan tentang menyenangkan itu juga bisa jatuh kepada bagaimana akhlak perempuan itu. Kita bagi menjadi dua lagi. Bagaimana akhlak seorang istri ketika dia berada di dalam rumah, dan bagaimana akhlak seorang istri, seorang wanita ketika dia berada di luar rumah. Ketika dia berada di dalam rumah, hendaknya semaksimalnya dia memberikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Melakukan tugas-tugasnya di rumah dengan sebaik-baiknya. Layani suaminya dengan sebaik mungkin. Bagaimana dia menyiapkan makanannya untuk suaminya, bagaimana dia menyiapkan pakaiannya ketika suaminya ini mau berangkat ngaji, bagaimana dia menyiapkan perlengkapan suaminya ketika suami ini mau berangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berjihad kepada Allah. Maka ini adalah akhlak seorang istri di dalam rumahnya. Tidak ada istri yang solehah itu ketika berada di dalam rumah justru dia menjadi perempuan yang cuek dan dingin kepada suaminya. Tidak ada di dalam sejarah perempuan yang baik itu adalah perempuan yang ketika suaminya ada di rumah, dia tidak melakukan apa-apa, justru bersikap acuh terhadap suaminya. Tidak ada. Selain itu dia mencoba menjadi sahabat yang baik kepada suaminya ketika di rumah.
Boleh jadi beban yang dia bawa dari luar ke rumah itu sangat berat sekali. Maka menjadi sahabat bagi suaminya ketika di dalam rumah itu adalah akhlak yang mulia. Dan itu akan sangat menopang ibadah mereka seumur hidup. Yang kedua adalah bagaimana akhlak seorang istri, seorang perempuan, akhwat ketika di luar rumah. Adalah lebih terfokus bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya, marwahnya, bahwa saya adalah seorang istri. Yang jangan sampai ketika di luar rumah, justru dia malah mudah-mudah menebar pesona. Ingat, yang ada di rumah itu harus kamu jaga hatinya. Ada hati yang harus kamu jaga yang ada di rumah itu. Ada hati yang harus kamu jaga yang saat ini memperjuangkan hidupmu mencari nafkah untukmu. Ini folder yang kedua. Folder yang ketiga adalah terkait perkataan, ucapan. Kita tahu bahwa goncangan di dalam rumah tangga, bahkan bahtera yang kemudian dia itu berlayar di lautan tidak akan pernah terlepas dari mana hempasan gelombang. Maka bagaimana seorang istri ini ketika dia berada di dalam goncangan-goncangan itu, kemudian terjadi konflik di dalamnya, dia mudah mengatakan, wahai suamiku, Hubi, maafkan aku karena perbuatanku yang selama ini. Maaf ini saat ini adalah perkataan yang sangat mahal sekali. Maka kita mencoba memunculkan kata maaf di dalam rumah itu. Agar yang mulanya gelombang itu menghempas perahu itu luar biasa, namun dengan kata maaf itu perahu itu akan tetap kokoh berlayar. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait kriteria kedua adalah seorang istri yang selalu taat kepada suaminya. Ingat, di dalam konteks ini tentu saja ketaatan yang ada adalah ketaatan yang ma'ruf, ketaatan yang baik kepada suaminya. Bukan ketaatan yang mengerahkan pada maksiat. Ingat bahwa suami itu adalah imam, maka istri itu adalah makmum. Tugas makmum adalah mengikuti bagaimana imam itu bergerak. Bukan menyelisihinya, bukan membuat gerakan sendiri. Akan tetapi ketika suami itu memerintahkan mengajak kepada hal yang berbau maksiat, berbau keburukan, ingat bahwa adanya imam dan makmum. Makmum itu tidak hanya sekedar dia mengikuti imam, tetapi makmum itu punya fungsi. Fungsi makmum adalah mengingatkan ketika imam itu sedang terlupa. Mengingatkan ketika imam itu sedang salah, itulah fungsinya makmum. Itu yang kedua adalah tentang ketaatan seorang istri kepada seorang suami. Yang ini memang sudah mafhum kita ketahui harusnya terjadi di dalam sebuah keluarga. Yang terakhir adalah ketika seorang istri ini tidak menyelisihi suaminya, tidak mengingkari suaminya. Terlebih lagi terkait merasa bahwa dirinya ini adalah wanita yang lebih hebat, wanita yang lebih pandai, perempuan yang jauh memiliki penghasilan daripada suaminya. Maka di dalam hal yang seperti ini hendaknya kita semuanya bisa memposisikan bahwa walaupun penghasilan saya sebagai seorang istri itu di atas suami, maka saya dimanapun hanyalah sebagai seorang istri, hanya bagian daripada tulang rusuk dari suami saya, yang mana ketika saya tidak bersama dengan suami saya, memisahkan, merasa lebih tinggi, saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak akan mampu mendapatkan dekapan hangat dari dada suami saya. Harusnya itu hadir di dalam perhatian seorang istri. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kriteria utama yang Rasulullah sampaikan kepada seorang perempuan agar itu menjadi perhatian untuk konten-konten kehidupan yang mereka berdua buat, yang kemudian mungkin akan mereka lakukan dengan anak-anak mereka agar menjadi konten-konten yang baik, yang mereka juga akan lihat bahagia ketika di surga nanti. Baik, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sedikit ini yang kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan sentuhan hati kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.